You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang di dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, menaikkan doa kami kepadamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami, firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itu yang kami rindukan jadi bagian dari setiap kami yang berkumpul pada hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan, Tuhan yang memimpin, agar kiranya apa yang kami baca dan renungkan bukan hanya sesuatu yang kami pahami, tetapi juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ibadah bukan sekadar sebuah rutinitas, tetapi kiranya kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah yang kita sama-sama nikmati. Hari ini tema yang diberikan kepada kita adalah anugerah yang tidak dapat ditolak. Atau di dalam bahasa Inggrisnya, irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali berbicara tentang keselamatan, maka yang menarik untuk kita perhatikan bahwa ini adalah sebuah realita yang sangat membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain. Semua agama berbicara tentang keselamatan, tetapi keselamatan yang disampaikan di dalam Alkitab adalah keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Karena itulah waktu kita membahas keselamatan di dalam tema-tema yang sama-sama kita renungkan di gereja Tuhan, kiranya hati kita boleh terarah kepada Allah yang adalah sumber keselamatan kita, dan benar-benar ada kehidupan yang kita rindukan selaras dengan apa yang kita alami di dalam Kristus, yaitu keselamatan yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita sama-sama mempelajari tema ini. Kita paham bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, ya. Karena kalau ditanya pertanyaan berikut, keselamatan itu anugerahkah atau perbuatan baik? Kalau saudara bisa melakukan sebuah perbuatan yang menyelamatkan saudara, maka berarti siapa juru selamatnya? Ya kita yang melakukan hal tersebut. Tetapi kita menghayati dalam kekristenan, keselamatan itu adalah anugerah Allah. Kekristenan berbicara keselamatan sebagai keselamatan dari bahaya yang terakhir dan terbesar. Saya ulangi ya. Keselamatan dalam kekristenan adalah keselamatan dari bahaya yang terakhir dan terbesar. Saudara, kalau bicara keselamatan, banyak konteks ya. Misalnya kita dalam perjalanan dari rumah ke gereja, wah, selamat sampai gereja, tidak ada musibah. Pulang dari gereja, kita ke rumah kita selamat. Besok mungkin kita pergi ke kantor, kita pergi ke tempat usaha kita naik kendaraan. Saya dari rumah sampai ke pekerjaan saya bisa mengalami selamat. Tetapi keselamatan yang dibicarakan di dalam kekristenan adalah keselamatan dari bahaya yang terbesar dan terakhir, yaitu maut, di mana kita menyadari bahwa
upah dosa adalah maut, tetapi Allah di dalam anaknya Yesus Kristus memberikan jalan keluar bagi kita. Memberikan keselamatan dari bahaya yang terbesar dan terakhir. Karena itulah kalau kita bicara tentang kekristenan, keselamatan itu bukan sekadar hal moral, saudara. Saya tulis begini, saudara ya. Secara sederhana, iman Kristen mengingatkan kita bahwa masalah mendasar manusia bukanlah sekadar moral, namun spiritual. Bukan hanya karena kita tidak bermoral, tapi hidup yang bermoral saja tidak cukup menjembatani apa yang memisahkan kita dari Tuhan. Jadi saya harap kita bisa paham bahwa kita itu di dalam dosa, Alkitab mengatakan kita mati. Jadi keselamatan kita bukan berbicara melakukan perbuatan baik. Karena masalah utama kita bukan masalah moralitas, tetapi masalah spiritualitas. Jadi kalau kita menyimpulkan secara sederhana, karya keselamatan adalah anugerah Allah semata, bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Lalu apa maksudnya kalau anugerah yang saudara dan saya alami itu adalah anugerah yang tidak dapat ditolak? Jadi kita udah ngerti ya, keselamatan itu anugerah Allah. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh lagi. Apa maksudnya kalau dikatakan keselamatan anugerah itu adalah anugerah yang tidak dapat ditolak? Nah, kita akan melihat beberapa ayat untuk memahami hal ini. Yang pertama, mari kita lihat di dalam Yeremia 24 ayat yang ke-7. Saya sudah tuliskan ayatnya bagi kita. Mari saudara, kita akan membaca ayat ini bersama-sama ya. 1, 2, ya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan... Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Ini adalah janji Tuhan sendiri, di mana dikatakan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Bukankah manusia di dalam dosa hatinya jauh dari Tuhan? Tetapi Allah memberikan janji, ada saatnya di mana aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Jadi Allah adalah Allah yang mempunyai rencana yang indah, rencana yang kekal bagi orang-orang yang dipilihnya, di mana Dia akan memberikan mereka hati yang baru untuk mengenal Dia, dan mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Jadi anugerah Allah itu dinyatakan, dan kita orang-orang akan mengalami hal itu sebagai sesuatu yang Allah rencanakan, yang saudara dan saya secara logika tidak bisa kita tolak. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi ya. Kita lihat ayat berikutnya di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai ayat 28. Mari kita membaca dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka. Coba lihat lagi apa yang dikatakan. Ini adalah kalimat Yesus sendiri, di mana dikatakan, aku mengenal mereka, mereka mengikut aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi yang memberikan itu adalah Yesus sendiri, dan jaminannya mereka pasti
tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang menjadi tema hari ini, sebenarnya ini terkait juga dengan pokok kepercayaan dalam orang-orang yang mengikuti gerakan Calvin, ya. Jadi kalau kita lihat, ini yang biasa disebut sebagai 5 pokok daripada Calvinisme. Kira-kira abad 16 terjadilah sebuah perdebatan. Pada waktu itu ada ajaran yang namanya Armenian, ya. Armenian ini bersumber dari ajaran yang mengikuti seorang tokoh teolog Belanda bernama Jacobus Arminius. Nah, pada masa itu Jacobus Arminius menjelaskan tentang keselamatan sebagai usaha manusia dan juga bagian Allah. Jadi dia menjelaskannya ada kerjasama, 50% Allah, 50% manusia. Lalu karena itulah para teolog yang lain yang mengikuti ajaran Calvin kemudian merespon, ya, setelah ajaran Armenian itu merespon dengan apa yang kita kenal dengan tulip ini. Ini singkatan dari TULIP, ya, karena waktu itu di Belanda, jadi memang bunganya terkenalnya tulip begitu ya. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa ini adalah merangkum ajaran yang disampaikan melawan apa yang diberitakan oleh Jacobus Arminius. Nah, saudara perhatikan sebentar apa yang disimpulkan oleh ajaran dari 5 pokok Calvinisme ini. Yang pertama adalah total depravity. Ini bicara kerusakan total. Jadi sebenarnya kita harus melihat perbandingannya. Emangnya apa sih ajaran Arminius? Arminius mengatakan manusia tidak rusak total. Jadi melambangkan, jadi kalau gambarannya ya secara teologi ada yang bilang begini. Menurut Calvin, manusia itu sudah mati di dalam dosa, sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan di dalam Efesus pasal 2. Tetapi Arminius mengatakan tidak, manusia tidak mati. Manusia cuma tidur, saudara ya. Nah, kalau orang mati, gimana supaya dia bisa mengalami anugerah Allah? Dia harus dibangkitkan. Sementara kalau dia cuma tidur, itu cuma perlu dibangunkan. Begitu ya. Nah, itu sendiri sudah merupakan 2 dasar yang berbeda. Lalu TU, unconditional election. Jadi kalau menurut Calvin, bahwa manusia diselamatkan bukan berdasarkan apa yang ada pada dirinya. Jadi Allah menyelamatkan kita itu sepenuhnya anugerah Allah. Sementara ajaran Arminius mengatakan bahwa orang selamat karena Tuhan sudah melihat dari jauh bahwa orang ini nanti akan percaya kepada dia. Jadi ada tanggung jawab manusia. Dia diselamatkan karena Allah tahu satu waktu dia akan percaya. Sementara Calvin mengatakan tidak demikian. Lalu ada lagi yang disebut L, itu limited atonement. Kristus mati untuk siapa? Untuk semua orang kah? Atau untuk orang-orang yang dia selamatkan? Nah, di dalam konteks ini ajaran Calvin mengatakan dia mati untuk orang-orang yang diselamatkan. Dan, nah ini bagian yang kita pelajari hari ini, irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Bagaimana kita bisa mengalami keselamatan? Kenapa keselamatan bisa kita terima? Ini adalah anugerah. Nah, anugerah itu seperti apa? Menurut Arminius, kita bisa menolak anugerah. Sementara Calvin mengatakan tidak. Lalu yang terakhir, perseverance of the saint. Karena kita dipilih Allah, mengalami anugerah yang tidak bisa ditolak, maka Calvin mengatakan keselamatan itu kekal. Sekali selamat, tetap selamat. Kita punya jaminan keselamatan. Jacobus Arminian mengatakan tidak. Kenapa? Karena keselamatan bergantung pada kita ya. Jadi hari ini baik, selamat. Besok nggak baik, jadi nggak selamat. Nah, ini menjadi 2 pemikiran yang di dalam sejarah
menjadi perdebatan. Sampai hari ini, kalau saudara ada di gereja-gereja seperti gereja kita ini, ya kita percaya kepada apa yang Alkitab sampaikan di dalam pengajaran Calvin. Sementara kalau saudara mungkin pergi ke gereja lain, secara khusus yang mungkin beraliran, ya susah saya sebutkan ya, tapi poinnya adalah pengajarannya mungkin lebih banyak Arminian. Sehingga ini menjadi perdebatan kalau saudara bisa lihat ya. Poin utamanya apa? Sebenarnya poin utamanya, pengajaran Arminius mengatakan keselamatan itu sinergistik, sinergi. Ada faktor Allah, ada faktor manusia. Sementara menurut Calvin itu monergistik, sepenuhnya anugerah Allah. Itu aja sih bedanya. Satu mengatakan ada bagian manusia, yang satu mengatakan sepenuhnya bagian Allah. Mengapa ini penting? Nah, saya coba lanjutkan saudara ya. Mengapa hal ini penting? Karena saya melihat juga saat ini ya, dengan begitu banyak pengajaran yang aneh-aneh muncul, salah satu yang diserang juga tentang pengertian keselamatan. Kristen progresif lah, ya. Sampai kita juga jadi bingung, ini progresif atau kekristenan model apa? Kita harusnya stick sama kekristenan Alkitabiah, gitu ya, yang berfokus kepada Alkitab. Jadi bersyukur ketika di gereja kita juga punya kesempatan membahas doktrin yang penting seperti ini, karena doktrin ini menyatakan bahwa Roh Kudus tidak pernah gagal membawa orang yang dipilihnya kepada iman. Roh Kudus tidak pernah gagal membawa orang yang dipilihnya kepada iman. Pemahaman ini sangat dibutuhkan saat ini, khususnya di gereja-gereja kontemporer yang sedikit mengalami krisis kepercayaan terhadap pengajaran Alkitab. Gereja perlu menegaskan kembali imannya pada firman kebenaran yang diterapkan oleh Roh Kudus. Jadi keselamatan hanya dalam Kristus. Dan keselamatan itu kita alami sebagai anugerah Allah. Dan itu adalah anugerah yang tidak bisa kita tolak. Doktrin ini mengajarkan bahwa pada waktu Allah mau menyelamatkan seseorang dan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang itu, maka orang itu tidak mungkin bisa menolak kasih karunia Allah itu. Mungkin kalau saudara sampai sini, hah? Kalau gitu Tuhan maksa banget ya. Tapi kalau saudara perhatikan konteksnya, nanti saya coba jelaskan ya. Dengan demikian orang itu akan bertobat, diselamatkan, dan rencana Allah tergenapi. Memang istilah tidak bisa ditolak itu menimbulkan kontroversi. Beberapa teolog bahkan lebih suka menggunakan kata panggilan. Ya, panggilan yang efektif, misalnya effectual calling. Kenapa? Coba saudara lihat ya. Istilah irresistible atau tidak bisa ditolak, ini tidak berarti bahwa orang itu dipaksa menerima keselamatan. Tetapi melalui kelahiran baru, ia diubahkan sedemikian rupa sehingga ia sendiri mau menerima keselamatan dalam Yesus Kristus itu. Saya coba jelaskan sedikit ya, sampai sini kalau mungkin masih bingung. Penjelasannya sederhana saja saudara ya. Masih ingat sebuah cerita di Perjanjian Baru, Yesus membangkitkan Lazarus ya. Nah coba kita lihat ceritanya di ayat yang ke-43 Yohanes 11. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarusnya lagi apa saudara? Susah juga nanya lagi apa ya. Lazarus lagi mati ya. Udah mati berapa hari? 4 hari. Lazarus mati 4 hari. Lalu Yesus bilang, Lazarus marilah keluar. Lalu dikatakan orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah saudara coba perhatikan sebentar. Secara logika berpikir,
Apa yang harus terjadi pada Lazarus sebelum dia keluar? Lazarus lagi apa? Mati, ya. Lazarus lagi mati. Terus Yesus, Lazarus keluar. Saudara mau coba? Pergi ke rumah duka. Terus nanti kalau ada yang meninggal, saudara teriak, "Hai, halo, bangun dong." Gitu ya. Orang itu bisa respon? Nggak bisa. Kenapa? Mati. Jadi sebenarnya waktu Yesus ngomong Lazarus keluar, apa yang harus terjadi pada Lazarus sebelum dia keluar? Harus hidup dulu kan? Bangkit dulu. Dan waktu dia bangkit, barulah indera pendengarannya berfungsi, barulah dia bisa merespon. Jadi sebenarnya ada cerita di balik ini yang tidak diceritakan kan? Pertanyaannya, kapan Lazarus bangkit? Nah, kalau dalam iman orang Kristen melihat panggilan Yesus, panggilan yang menyelamatkan, panggilan yang menghidupkan. Jadi poinnya secara sederhana, Lazarus harus bangkit dulu, lalu kemudian dengar, lalu bisa respon keluar. Nah, pertanyaan saya, siapa yang bangkitkan Lazarus? Tuhan ya, Yesus bangkitkan Lazarus ya. Atau Lazarus bangkit sendiri? Lazarus punya tombol on off? Ini on ini off gitu. Enggak ya? Jadi Lazarus harus bangkit dulu. Dia dibangkitkan bukan dari dirinya, tapi dari luar dirinya. Bisa nggak dia tolak? Kalau yang tertidur, kata Arminius, bisa nolak. Karena cuma tidur, cuma bobo. Waktu dibangunin, mau bobo. Itu ya. Tapi yang terjadi pada manusia berdosa adalah mati. Jadi ketika kita dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Itu yang dijelaskan oleh 5 pokok Calvinisme. Bukan kita yang bisa memilih. Kita tidak sedang tidur, saudara. Kita sedang mati. Dan kematian itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa merespon kepada Allah. Tapi waktu Allah membangkitkan kita, itu menjadi sebuah tanda Allah menggenapkan rencananya menyelamatkan kita, yang kita baca dalam ayat-ayat di awal tadi ya. Jadi kita sudah tahu ya, manusia itu upah dosa adalah maut. Maka ketika Allah membangkitkan kita, bagi saya ini satu realita, kita dibangkitkan, kita nggak bisa menolak dibangkitkan. Dan karena kita sudah dibangkitkan, kita bisa mendengar suara Allah, kita bisa merespon kepada anugerah Allah. Jadi sebenarnya itu yang para teolog tadi bilang, kita nggak bisa bilang dipaksa. Bukan dipaksa kayak mau terima selamat nggak lo, bukan begitu. Tetapi ini adalah sebuah respon wajar dari orang yang mengalami dibangkitkan oleh Allah. Upah dosa adalah maut, tapi anugerah Allah ialah hidup yang kekal. Saudara pernah lihat gambar ini? Ini gambar kalau kita lihat, cari di Google, namanya Peter Drowning. Petrus tenggelam. Ini gambar sebenarnya sudut pandangnya Petrus. Jadi Petrus lagi tenggelam, nggak ada Petrusnya di gambar ini ya. Petrusnya lagi tenggelam, lalu dia lihat ke atas, di permukaan air, dia melihat Yesus sedang mengulurkan tangan. Ya, saya pertama kali lihat ini di satu persekutuan remaja di GKY tertentu ya. Ada MC-nya tampilkan ini, dan itu sangat berkesan buat saya. Saudara, ini gambaran keberdosaan kita. Jadi jangan salah lihat ya, jangan sudah bilang, oh Yesus tenggelam. Bukan. Ya, ini Peter drowning, Petrusnya tenggelam. Ini gambaran apa? Ini gambaran sebenarnya manusia tuh nggak bisa selamatkan dirinya. Dan ketika Allah menyelamatkan kita, itu anugerah yang tidak bisa kita tolak. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang Allah berikan untuk membangkitkan, menghidupkan kita kembali. Dan inilah keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Semua agama bicara keselamatan, tapi bedanya apa? Keselamatan dalam kepercayaan yang lain itu adalah percaya pada kemampuan diri
Apa yang saya lakukan supaya selamat? Bagaimana dengan kekristenan? Keselamatan dalam kekristenan adalah percaya pada apa yang Yesus telah lakukan bagi saya. Oh, beda banget saudara. Yang satu PD, percaya diri. Yang satu PT, percaya Tuhan. PTY, percaya Tuhan Yesus lah, gitu ya. Itu membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain. Kalau kita selamat karena perbuatan baik kita, sebenarnya kitalah yang harusnya dipuji. Saya kutip kalimat pendeta Timothy Keller. Dia mengatakan, religion make us proud of what we have done. Itulah agama. But the gospel make us proud of what Jesus has done. Agama-agama bicara keselamatan yang membanggakan terhadap apa yang saya lakukan, sementara Injil berbeda. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata inilah yang Tuhan janjikan dan Dia genapi, saudara. Saya kasih satu ayat lagi di dalam Yehezkiel 36 ya. Di dalam Yehezkiel 36, saudara lihat ya. Jadi Tuhan itu memang mau selamatkan kita, tapi memang tidak semua akan Dia selamatkan. Nah, yang akan Dia selamatkan itu Dia akan memberikan. Nah, lihat apa yang Tuhan berikan, dan itulah yang kita nikmati sebagai orang yang diselamatkan. Kita baca, yang laki-laki baca ayat 25, yang perempuan baca ayat 26, kita sama-sama baca ayat 27 ya. Mari Yehezkiel 36, yang laki-laki duluan. 1, 2, ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Perempuan. Sama-sama. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang. Saudara, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Kalau saudara lihat, ini judulnya adalah pembaharuan Israel ya, di Alkitab cetak ya. Pemulihan Israel. Tetapi ini menggambarkan apa yang akan Tuhan lakukan. Bayangkan kehidupan rohani yang mati, tapi Tuhan menjanjikan, aku akan mencurahkan air jernih, mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru, kuberikan roh yang baru. Aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan itulah yang kita alami di dalam keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Roh Kudus bekerja, membangkitkan kerohanian yang mati, membuat kita ketika mendengar firman, kita bisa meresponi bahwa terima kasih Tuhan, Engkau bangkitkan aku, Engkau selamatkan aku. Dan ini menjadi satu tanda kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Makin mengerti keselamatan saudara, saya makin kagum sama Tuhan. Saya makin bersyukur, Tuhan terima kasih. Engkau menyelamatkan aku. Engkau memberikan hidup yang baru kepadaku. Jadi kalau kita simpulkan saudara, anugerah mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan bagi orang berdosa yang layak mendapat neraka adalah pekerjaan dari Allah Tritunggal saja. Jadi kalau kita bicara anugerah yang tidak dapat ditolak, itu berarti apa? Nah, ini pekerjaan Allah Tritunggal ya. Roh Kudus tidak pernah gagal memanggil, menghidupkan kembali dan menyelamatkan mereka yang telah dipilih oleh Bapa dan telah ditebus oleh Kristus. Keselamatan saudara dan saya adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Dan karena itu, sekali selamat, tetap selamat saudara ya. Coba lihat ayat yang kita sudah baca tadi di awal ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, mereka mengikut aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka.
Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Wow. Seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tangan Bapakku. Keselamatan yang kekal yang kita alami membawa kita dalam hidup penuh kepastian, hidup penuh kemenangan. Tadi kita nyanyi, kemenangan, kemenangan. Itu terjadi karena ada kepastian. Sama kayak gambar ini ya, seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tanganku. Tidak ada satu pribadi yang bisa merebut kita dari kasih Allah. Tidak ada satu situasi yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena kita mengalami kehidupan yang diselamatkan di dalam Kristus. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita boleh terus bertumbuh. Jadilah orang Kristen yang bertumbuh di dalam pengertian akan keselamatan. Bertumbuh di dalam kehidupan yang membuktikan bahwa saudara dan saya sudah selamat. Tuhan kasih kita 3 hal ya. Pendeta John Stott ingatkan, Tuhan kasih 3 hal. Tuhan kasih firman Roh Kudus, diam di hati setiap kita yang percaya. Tuhan kasih firman, Tuhan kasih doa, itu saluran kita bisa komunikasi dengan Allah. Dan Tuhan juga kasih kita komunitas untuk terus bertumbuh. Ya, saudara bisa nikmati itu. Kita sudah punya Roh Kudus, kita dikasih firman, dan firman ini yang membangun hidup kita, membentuk hidup kita. Jadi jangan terlalu pusing sama progresif-progresif saudara ya. Tapi miliki keyakinan di dalam apa yang firman Tuhan sampaikan. Satu kutipan dari D.L. Moody mengatakan, "The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible." Nikmati komunitas di mana kita saat ini ada. Gereja Tuhan, komunitas untuk saudara dan saya bertumbuh. Ada satu ayat terakhir yang saya rindu kita buka sama-sama. Saya tidak tulis di slide. Mari kita buka Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Seringkali banyak orang lupa soal pilihan. Kita seringkali diskusinya gitu ya. Siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih. Kadang-kadang kita diskusinya lagi gitu ya. Aduh, lihat mukamu kayaknya kau gak dipilih nih sama Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita sibuk siapa yang dipilih, siapa yang gak dipilih, gimana cara Tuhan pilih. Tapi kita suka lupa apa sebenarnya tujuan Tuhan memilih kita. Ya, Efesus 1 ayat yang keempat mengingatkan kita apa tujuan Tuhan pilih kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Supaya saudara dan saya di tengah dunia yang tidak kudus ini, kita hidup kudus. Supaya saudara dan saya di tengah dunia yang penuh celah ini, kita boleh hidup tidak bercacat. Itu tujuan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau di gereja kita sedang banyak membahas anugerah keselamatan, biarlah makin membawa hati kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi itu mewujud nyata dalam tindakan kita. Kita mau hidup kudus, kita mau hidup benar, kita menjadi orang-orang yang membuktikan kita sudah mengalami kasih dan anugerah yang tidak bisa ditolak itu. Mau hidup berbeda dengan dunia. Saudara tahu filosofi ikan? Ya, pernah lihat ikan ya? Katanya ikan itu ada 2 hal yang saya pernah pelajari. Pertama, ikan yang hidup itu seumur hidup akan berenang melawan arus. Cuma ikan mati yang ikut arus ya. Atau ada itu ikan yang pura-pura mati ya. Pernah lihat nggak? Ada ikan yang sok-sok mati gitu ya. Nah, tapi ikan yang hidup seumur hidup akan berenang melawan arus. Mari jangan jadi ikan mati saudara ya. Oh, semua nyontek, saya ikut nyontek. Semua korupsi, saya ikut korupsi. Semua main judi, saya ikut main judi. Enggak. Saudara harus menjadi orang yang berani melawan arus. Yang kedua yang menarik adalah filosofi ikan. Meskipun ikannya di laut, airnya asin, tapi menarik ya, daging ikan di laut tetap tawar. Nggak ada kita yang pergi ke laut mancing, dapat apa? Dapat ikan asin gitu ya. Nggak ada ya.
Itu menunjukkan bahwa kita punya pilihan untuk tidak jadi sama. Dan bagi kita yang diselamatkan, bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan terima kasih, ini anugerah yang saya terima, anugerah yang tidak bisa saya tolak. Kalaupun saya ngerti, saya nggak mau nolak gitu ya. Udah dibangkitkan, masa dibangkitkan terus nggak mau mati aja gitu. Saudara gila berarti ya. Tapi disitulah kita jadi bersyukur. Dan akhirnya kita buktikan dalam hidup kita ya. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh mendengar firman-Mu, diteguhkan kembali. Semakin takjub dengan karya anugerah keselamatan-Mu. Bahkan ketika kami mengerti, kami bukan hanya dibangunkan, kami dibangkitkan. Dan tidak ada satupun dari kami yang sebenarnya bisa menolak dibangkitkan. Karena itu adalah anugerah-Mu yang luar biasa. Kami hanya bisa bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami yang harusnya mati di dalam dosa, sekarang boleh hidup di dalam Engkau. Terima kasih, tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersyukur dan menyatakan itu di dalam keseharian kami. Karena Engkau tidak memilih kami untuk kami hidup tidak benar. Engkau memilih kami supaya kami kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi boleh jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.